Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Semuanya sehat walafiat. Jadi kita insya Allah kita akan belajar agama lagi dengan Bapak pada hari ini. Semuanya tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Mantap. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang silaturahim. Ya, pengertian hadis silaturahim dalam Islam. Jadi silaturahim ini adalah membangun hubungan baik dan harmonis antara sesama manusia ataupun dengan orang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya melepaskan dosa bagi orang yang senantiasa menjalin silaturahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, orang yang bersilaturahim akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Rasa tenang dan damai dalam hatinya. Adapun manfaat dan faedah dari silaturahim atau silaturahmi yaitu meningkatkan keharmonisan dan persatuan di antara umat manusia. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka akan dilapangkan rezekinya, akan berlimpah rezekinya bagi yang senantiasa bersilaturahim, menjalin hubungan baik dengan teman, tetangga, maupun orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manfaat dari silaturahim itu bisa membuat badan kita sehat, menghindarkan dari penyakit dan gangguan. Dan tentunya juga bagi orang yang menjalin silaturahim akan mendapatkan kebahagiaan, membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hatinya, tidak pernah merasa sedih ataupun bosan. Karena apa? Dia mempunyai teman ataupun menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lalu apa adab etika dalam melakukan silaturahim? Yaitu bersikap ramah, sopan dan menghargai. Menyapa dengan ramah. Meminta izin sebelum berkunjung. Berpakaian sopan. Bisa juga dengan membawa hadiah jika memungkinkan. Dikasih hadiah kepada teman-teman kita. Atau tidak berlama-lama dalam berkunjung. Ketika kita main ke rumah teman, maka jangan sampai kedatangan kita mengganggu mereka di rumah. Dan senantiasa adab silaturahim itu adalah senantiasa bersikap rendah hati. Jangan sombong ataupun merasa paling hebat, merasa paling pintar, paling kuat. Tetapi haruslah kita senantiasa bersikap rendah hati hingga orang lain pun senang ketika berada di samping kita. Bentuk-bentuk silaturahmi. Yang pertama, menjenguk orang sakit, menghadiri acara pernikahan, menghubungi lewat telepon atau menanyakan kabar. Lalu yang kedua, berkunjung ke rumah, membangun hubungan lebih erat dengan teman-teman, saudara, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka ini juga termasuk menjalin silaturahim. Yang ketiga adalah membantu orang yang dalam kesulitan, memberikan dukungan moral. Misalkan ada teman yang terjatuh, kita tolong dan kita bantu. Atau misalkan dalam lokal, dalam kelas, ada teman
yang tidak punya pensil mungkin, maka kita punya 2, kita boleh pinjamkan kepada teman kita. Ya. Lalu hambatan dalam memelihara silaturahmi yaitu jarak. Sulit untuk bertemu secara langsung, maka ini juga menjadi hambatan. Misalkan ada teman kita yang jauh, tidak bisa kita untuk bermain dengannya. Atau misalkan sifat egois, kurang peduli terhadap orang lain, maka ini juga menjadi hambatan. Maka jangan sampai kita mempunyai sifat egois ini. Lalu mungkin juga ada hambatan seperti perdebatan atau perbedaan pendapat. Jadi ketika kita berbeda pendapat membuat hubungan renggang, maka kita harus senantiasa beradaptasi, menghargai pendapat orang lain ataupun teman-teman kita. Jangan sampai kita berpecah belah atau berantem ataupun berselisih karena perbedaan pendapat. Lalu bagaimana cara kita untuk memperkuat silaturahmi? Yaitu dengan membudayakan silaturahim ataupun silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus atur waktu. Punya waktu untuk bisa bercengkerama dengan teman-teman, dengan saudara kita. Jadi kita harus sisihkan waktu untuk silaturahim. Yang kedua, kesadaran. Sadari pentingnya menjalin silaturahmi di antara kita. Yang ketiga, saling memberikan hadiah, yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada teman-teman. Dan kita juga harus tetap terhubung, hubungan keluarga ataupun teman. Mungkin kalau jauh, kita bisa lewat HP, bisa lewat internet mungkin. Jadi bagaimana hubungan kita tetap terjaga dan terjalin walaupun jarak yang jauh. Penutup anak-anakku, jadi pentingnya membudayakan silaturahmi dapat membawakan keberkahan dan kebahagiaan. Jadi orang yang senantiasa bersilaturahim, yang pertama dia hidupnya akan harmonis, menciptakan hubungan yang kuat dengan teman-temannya. Dan yang kedua, rasa bahagia. Orang yang senantiasa bersilaturahim, menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka menurunkan stres dan dapat meningkatkan kesenangan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, kebaikan. Dengan silaturahim, dengan menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka akan membuka pintu-pintu rezeki kebaikan. Bahkan Nabi SAW katakan, siapa yang bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan dilapangkan rezekinya. Maka kita harus jaga hubungan baik kita dengan teman-teman kita. Jangan sampai kita memutus hubungan dengan teman-teman ataupun mungkin berselisih, apalagi berantem dengan teman. Tapi harus kita jaga persatuan dan kesatuan dengan membudayakan silaturahim di antara kita. Demikian anak-anak Bapak pelajaran kita pada hari ini, yaitu hadis tentang silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan menjadi manusia yang senantiasa bersaudara, senantiasa menjalin silaturahim di antara kita hingga terwujud kesatuan dan persatuan di antara kita semua. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.